Hadirin kaum muslimin rahimahullah, sebagai landasan khutbah kita ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Fatir ayat 29-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur." Hadirin kaum muslimin rahimahullah, ayat ini sering kita baca dan sering kita mendengarkan tentang ayat ini. Namun kadang-kadang sesering itu kita tidak mampu mengambil kisah ini. Mana ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kemurahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan katakanlah pahala yang sangat berbisa kepada hamba-Nya, umat Islam. Ada 3 poin di dalam 2 ayat tersebut, sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini ayat yang dicintai oleh para pembaca Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Tidak hanya katakan membaca, tapi dihayat, direnungi, kemudian dihafal, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Bahkan Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ilustrasi gambaran kepada umat muslim Islam bagaimana bahwa kehidupan itu semacam katakan transaksi bisnis, di mana pelaku bisnis itu ada yang rugi, ada yang menguntungkan. Tapi tatkala katakanlah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rugi, lan tabur tidak ada yang rugi. Ada 3 bulan yang akan terus beruntung dan tidak akan merugi. Kenapa? Pada hakikatnya kerugian dan keuntungan itu nanti kehidupan di akhirat, bukan di dunia ini. Bukan di dunia, kehidupan yang katakan hakiki kerugian dan keuntungan yang nanti di akhirat. Allah. Ada 3 amalan yang menguntungkan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, itu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menelaah isi kandungan Al-Quran, mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu jiwa dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pada setiap satu suara apa akhlak Rasulullah, karena hukum Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Tindak tanduk dan kemudian membentuk kata Allah itu ada di dalam Rasulullah. Mereka yang kita membaca Al-Quran berarti kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pahala yang sangat luar biasa. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Orang-orang yang katakan membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, dan kemudian menempatkan sebagai rezekinya. Yang dibunuh tijaratan lalu mereka itu mengharapkan perniagaan bisnis yang tidak akan merugi. Yuwaffihim dalam rangka Allah memberikan katakan kesempurnaan Allah kepada mereka. Wa yazidahum min fadlihi, dan akan ditambah pahala yang luar biasa. Beberapa katakan ilmu tafsir wa yazidahum, ditambah. Jadi orang yang katakan masuk surga ada tambahan. Wal ghina majid, dan di hadapan kami ada tambahan. Itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah innahu ghafurun syakur. Subhanahu itu maha Asy-Syakur, sifat dan nama Allah yang luar biasa. Asy-Syakur itu apa? Yang bersyukuri. Apa maksudnya mensyukuri Allah itu? Maha mensyukuri. Walaupun katakanlah amalan hambanya sedikit,
yang sangat luar biasa Allah memberikan. Allah beri sakti, tidak tanggung-tanggung. Allah memberikan pahala kepada umat manusia, umat Islam, bagi mereka yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca di dalam hadis, ya, man qara'a di kitabillahi ta'ala di hasanatu al-hasanatu di asy'al salih. Barang siapa membaca Al-Quran itu kebaikan, dan kebaikan diganjar dengan 10 kebaikan, 10 pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah aku alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, alif lam mim itu satu huruf. Ya, walakin alif harfun, walam dan mim. Tapi alif lam mim itu 3 huruf, alif, lam dan mim. Kali pahalanya 30 hanya membaca alif lam mim subhanallah. Itulah syahdu itu Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Pahala ini membaca sebentar, pahala yang diberikan, pahala yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak nanti Al-Quran memberikan syafaat bagi para pembaca. Allah sungguh diberikan semangat dan dorongan kita tadi, ya, mengamalkan kata-kata transaksi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan merugi. Dan hebatnya Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibaca. Tergantung kita mau tidak mengusahakan itu karena bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami ini. Di dalam surat dijelaskan sampai beberapa kali Allah mengulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Diulang kalimat tersebut, ayat tersebut di dalam surat Tuhan tersebut 4 kali. Ini memberikan kata-kata bahwa yang sangat luar biasa. Allah memudahkan pengajaran Al-Quran. Mulai dari kata-kata teknik membaca Al-Quran dimudahkan. Dari kata-kata kita sampai kata-kata dewasa. Bahkan membaca kata-kata tajwid dengan berbagai kata-kata warna seperti itu. Tergantung bagaimana kita mengambil kesempatan tersebut. Tidak ada kesulitan. Yang kesulitan adalah diri kita mulai bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan besar. Hadirin kaum muslimin wa qaum sholat. Transaksi yang tidak membawa dari orang yang mendirikan sholat. Dia mampu mengetahui syarat dan hukum dari sholat sendiri, dan kemudian diaplikasikan dengan sholat yang baik sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu menjadi sholat, sholatlah kalian sebagaimana kalian. Aku sholat bagaimana? Mulai dari takbir sampai ke rasa ada tuntunan, tidak sembarang ada kata-kata bagaimana kita sholat yang baik. Tidak hanya sholat yang wajib, tidak ada sholat sudah tadi sebagaimana. Karena sholat sudah katakan pakat dan tidak ada kata-kata kalau di yang dikiamat di saat amalan pertama itu sholat kekurangan ditambah dengan kata-kata sholat sudah tersebut. Allah pahala yang sudah biasa seperti itu. Orang yang katakan bisa berjamaah di masjid 20 kali sampai 27 kali lipat pahala. Sholat sunnah di masjid pahala sangat luar biasa. Apalagi apa yang dikatakan kalau kita mampu hadir minimal kata-kata tersebut, hadir setiap minggu mengadakan kata-kata pengajian, sholat subuh kemudian terus dikir sampai pagi menjelang katakanlah terbit matahari, diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebagai buat umat muslim. Pahala sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Pahala sama. Jadi sholat subuh berjamaah, zikir itu sampai pagi, kemudian sholat isyraq, pahala sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Tamatan sempurna. Allah berikan semua itu walaupun kita
bagaimana kita mengambil kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan juga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, yaitu amalan yang ketiga yang tidak akan merugi adalah orang yang mampu memberikan sebagian rezekinya berupa kata infak, sedekah dan sebagainya, bukan sebagai investasi di akhirat. Semakin katakanlah banyak infak tersebut semakin banyak kalau mudah-mudahan semua ini akan kita dapatkan dan kita mampu untuk melaksanakan amal tersebut sehingga kita termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin mudah-mudahan Allah yang segala memberikan peluang bagi kita terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lelah terus ada kesempatan kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa rabbikum warhamhu wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah